Rasa malu. Rasa malu. Satu emosi yang tidak nyaman, yang buat seorang ketika ngalami itu dia pengen bersembunyi, dia ngurung dirinya, dia pengen dirinya nggak ada. Apa sih sebenarnya hubungannya dengan kekristenan? Walaupun sekarang tuh halangka malu-maluin tuh itu udah bukan jadi sesuatu yang malu, itu sesuatu yang wajib dilakukan. Malu ketika nggak malu-maluin. Jadi shame itu sesuatu yang real, nggak nyaman, dan memang itu banyak ada di Alkitab, sangat dekat di Alkitab. Oh keren deh. Shame itu terkait dengan perasaan tidak takut untuk tidak lagi dicintai, karena dia merasa tidak pantas, merasa itu udahlah, kalau orang tahu kayak gini orang nggak bakal sayang gue, maka dia sembunyiin itu. Justru itu adalah cultural yang perlu kita bangun sehingga orang-orang yang malu, gue tahu gue begini. Tapi pesan Christianity adalah lu sehancur apapun hidupmu, itu masa lalu lu. Ketika lu datang sama Tuhan, Tuhan pulihin, dan sekarang ayo hidup dengan baru. Teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Go Johan Nugroho. Wih, gue openingnya kayak Ko Andre tuh barusan. Gue biasa selalu introduce, tapi gini sekarang dan Go Johan Nugroho. Gue kayak podcast sama MC nih. Iya, karena gue merasa ini kayak saat ini baju terapi gue sepanjang 100-an episode something gitu. Ini baju paling rapi. Lu mau ngeritik secara gak langsung, gue gak rapi ya. Kok apa kabar? Baju lu sama kayak episode sebelumnya. Lu mau yang jujur? Mau yang jujur adalah kita paling beda 15-20 menit lah dari episode yang waktu itu. Teman-teman, kalau teman-teman belum nonton, kita kemarin tuh bahas satu topik bagus tentang kejadian yang viral rumah di surga dan tanggal kiamat gitu, dan beberapa perincian lainnya teman-teman bisa nonton di sini. Gue kemarin pikir tadi pikir loh, kemarin malam pikir baju ganti, lupa gue. Nggak apa-apa, baju yang penting kita tetap keren dua-duanya. Itu masalah penting. Baju kita tuh nggak malu-maluin gitu, sama kayak topik kita malu-maluin kayak ini. Masih masuk ya, masuk ya. Cerdas loh jadi. Teman-teman, kita mau bahas satu topik yang keren banget nih. Ini berangkat dari pergumulannya Ko Johan, dari pembelajaran dia. Ini satu topik yang out of the box, tapi harus kita bahas. Shame. Shame tuh kalau didefinisiin ke Indonesia malu-maluin atau malu-maluin banget. Rasa, mungkin karena dia emotion. Rasa malu. Oke. Bukan cuma kalau malu-maluin sih. Malu-maluin kita semua ya. itu nggak usah dibahas lah. Kita semua malu-maluin gitu. Shame, rasa malu. Satu emosi yang tidak nyaman. Yang buat seorang ketika ngalami itu dia pengen bersembunyi. Iya. Dia ngurung dirinya, dia pengen lari, dia pengen nggak kelihatan lagi. Mungkin pengen dirinya nggak ada. Oke, sebelum kita masuk ke dalam apa sih sebenarnya hubungannya dengan kekristenan, gue mau nanya dulu. Shame dan embarrassment, apakah itu kedua hal yang sama? Embarrassing. Gue berkaca dari film yang waktu itu keluar, Inside Out. Itu kan ada satu emosi baru. Lu udah nonton? Iya, gue nonton. Yang siang gede itu? Semalam. Yang gede lucu banget. Yang gede ya, embarrassment itu kan. Embarrassment. Nah, apakah shame dan embarrassment mungkin itu hal yang kita perlu sama? lihat definitionnya ya kali ya. Mari kita buka firman Tuhan dan nggak ada ya. Google di Google ya. Nah ini out of the box nih kok, karena waktu itu kita pakai kata waktu itu karena si Inside Out ini keluar, dia ngenalin satu emosi baru kan. Bukan satu, banyak. Iya banyak, cuma maksud gue salah satunya adalah embarrassment ini, malu-maluin gitu, rasa malu. Apakah shame dan embarrassment tuh sebenarnya dua kata yang sama? Dua kata yang beda dengan arti yang sama gitu. Itu sebenarnya yang jadi pertimbangan. Nah, feeling of self consciousness, shame, awareness, and jadi ada kesadaran, ada shame, ada awkward ya. Jadi shame itu di dalam, embarrassment itu kayaknya lebih gede ya. Tapi dia ada consciousness-nya. Ada kesadarannya ya. Kesadaran kalau ini tuh hal yang memalukan. Iya. Jadi kayak dia lebih gede embarrassment. Ya. Lalu shame di dalam itu ada shame, rasa malu itu gitu. Kalau di dalam definition ini sih seperti itu ya. Kita masuk ke rasa malunya kalau gitu ya. Kita masuk. Jadi ke ada shame-nya ya. Nempel lah mereka. Kenapa shame dan kekristenan? Ini kenapa nih? Kita mulai dari nol dulu nih. Dari story, boleh? Dari story, boleh. Apa sih yang gak boleh buat lu?
Jadi di suatu zaman dahulu kala, teman-teman, enggak ya, bukan ya? Itu pengalaman rasa malu itu nempel lama sih, Jul. Gua jadi pernah SD itu datang ulang tahun. Yes. Ulang tahun saudara gua, ingat gua udah siapin kue. Enggak Galon. lah, masih Enggak kecil ya? SD. Masih kecil. Mama gue lah siapin Iya. baju yang oke lah. Kita nggak kaya tapi dia udah siapin baju oke dan gue pakai dengan pede. Gue datang dan ketika datang ternyata ada kesalahan mate ya, orang yang bekerja sama my mom gitu ya. Nyetrika itu kelamaan. Jadi bolong celana gue, bolong di bagian pantat maaf. Dan lu tahu gue udah pede santai main sama temen-temen, tapi ada satu temen gue lupa itu siapa, langsung melihat, terus dia itu aktif banget, mau lihat nggak celana Johan bolong gitu. Dan lu tahu itu semua orang kumpul terus ngeliatin, lu tahu, waduh, itu bukan kesalahan gue loh, dan itu langsung nempel banget sampai hari ini ya? Dan itu gue ceritain sih malu masih sampai hari ini nempel. Dan gue di depan publik sejak itu tuh, di depan kelas segala macam itu nggak nyaman jujur. Pantas ya kalau lu berkhotbah lu lihat muka ke muka ya, bukan? Lu perhatiin ya. Kadang wah itu lumayan. Jadi shame itu sesuatu yang real, nggak nyaman, dan memang ternyata ketika gue belajar gitu ya, itu banyak. Ada di Alkitab, sangat dekat di Alkitab. Oh keren nih. Ini sesuatu yang ternyata ada di Alkitab ya. Rasa malu ini. Maksud gue, oke lah, kita ngomongin embarrassment, emosi, yes, kita ada yang namanya rasa malu. Walaupun sekarang tuh halangka malu-maluin tuh itu udah bukan jadi sesuatu yang malu, itu sesuatu yang wajib dilakukan. Malu ketika nggak malu-maluin. Iya betul. Lu kurang malu. Harusnya lu malu-maluin lu. Iya, lu bukannya malu-maluin lu. Malu karena lu nggak malu-maluin gitu kan. Zaman sekarang kan lebih kayak gitu ya. Cuman kalau kita buka konteks kita di firman Tuhan, kita di Alkitab, berarti rasa malu ini udah ada dari sejak kejadian. Dari sejak kejadian. Oh, gue langsung tahu nih arahnya kemana. Lu tahu kan? Iya, ketika Adam dan Hawa pertama kali, right. Astaga, kita tidak memakai baju. Langsung dia tutupin, bersembunyi. Oh, bersembunyi. Kalau malu kan embodimentnya itu mengkeret, dia sembunyi, nggak mau kelihatan orang. BTW master of embodiment, bener juga. Kok di episode sebelumnya kita nggak ngomong satu kata pun ya? Ngomong ya? Oh berarti gue yang nggak dengerin, parah. Nggak, pokoknya. Jadi ya, karena Alkitab itu kan ditulis dengan Ancient Near East, Cultural Ancient Near East, Timur dekat kuno. Jadi sebetulnya rasa bersalah dan shame itu ditempelin. Ketika dia salah, tapi memang beberapa ahli mengatakan bahwa shame itu lebih berat kalau rasa bersalah. Tapi biasanya rasa bersalah sama shame menyatukan secara publik kan. Ya. Maka hukuman-hukuman yang berat adalah hukuman yang shaming. Ya. Karena itu nempel banget. Rasa bersalah, udah gue tanggung jawab, gue tanggung, selesai. Tapi rasa malu itu kalau orang udah dipermaluin itu nempel banget. Lu tahu nggak? Di dalam budaya Eropa ketika ada orang yang sudah mempermalukan dan dihina masyarakat, dia akan ditelanjangin. Ada film Game of Thrones kan? Oh, Feby yang nonton banget tuh, ada ya? Betul kan? Ditelanjangin, diarak. Karena itu bener-bener itu. Dan ternyata ketika manusia pertama jatuh malu, itu masalah apa? Karena honor itu kan penting di dalam timur dekat kuno. Dia sudah mempermalukan, sehingga dia sembunyi, telanjang, dan dia nggak mau ketemu sama siapapun. Termasuk ketemu pencipta. Tapi Adam pencipta dan Hawa kita ya. adalah pencipta yang nyari di mana kamu? Dan pencipta yang menutupi ketelanjangan itu dan rasa malu. Wow. That's really powerful. Itu bahkan dimulai dari cerita yang paling pertama tuh. Dia buat. Jadi gue bayangin, wah embodimentnya lagi. Mengkeret malu, sembunyi di semak. Tahu-tahu Tuhan buatin jubah dari kulit. Dia agak tunduk, dia pakein itu. Gue juga ngebayangin lagi jadi ya. Nih teman-teman coba ngebayangin lu takut. Imagine. Karena kan kalau lu telanjang lu vulnerable. Iya. Emang lu bisa sekarang telanjang di jalan. Hai. Bener kan? Makanya kita itu yang tadi awal kita omongin gitu. Zaman sekarang levelnya malu-maluin. Nah, di situ tuh. Ya, itu pun tapi tetap ngerti ya. Maksudnya sesuatu yang itu, dan bayangin lu vulnerable, lu gampang luka, lu dilihat orang, lu enggak tahu ada orang yang peluk lu, kasih jubahnya, dekap lu. Wah, gua rasa itulah justru kekuatan. Ketika Christianity di awal dengan shame, dan bagaimana Tuhan yang nyari orang yang malu itu. Karena orang malu nggak mau
nggak mau dicari kan. Iya. Karena dia malu banget dia. Udahlah nggak usah ketemu orang. Dari situ Tuhan beresin tuh shame. Tapi berarti ini sebenarnya bisa jadi ya, dosa atau hukuman paling pertama itu adalah rasa malu itu sendiri. Atau itu sebuah konsensi reality. Karena mungkin gue justru gak fokusnya ke dosanya. Gue fokusnya bagaimana Tuhan yang menutupi malunya. That's right. Wow, iya. Tuhan yang selalu ngerti ya. Kita kan selalu mungkin gara-gara kata dosa itu shaming, kita fokusnya di situ dan kita buat orang-orang itu lu dosa lu ngerti ya maksudnya ya. Kita nggak fokus kepada penebusannya, problemnya. Karena ini kekritisan gue. Jangan-jangan Christianity fokus kepada malu-maluin orang. Iya, judgement orang yang lu salah, lu maluin, lu harusnya orang Kristen nggak kayak gitu. Dan kita lupa mempraktekkan secara embodied Allah yang Tuhan yang menyelesaikan shame. Karena kita fokus sama sin. Aku ini cerita nih, ini kemarin aku juga ada khotbah. Jadi aku ke satu gereja itu disebutin 7 deadly sins. Jadi waktu kebaktian doa terus dosa pertama ini, ayo jemaat ngaku dosamu itu. Dosa kedua ngaku dosa itu. Gue lihat wajahnya jemaat. Jujur gue agak ngantuk hari itu ya. Gue lihatin satu-satu, serius banget. Dosa kesombongan, dosa males. Rakus. Ayo ngaku sama Tuhan. Terus keren tuh gereja. Karena apa? Setelah di akhir kita percaya dosa itu ditebus oleh Tuhan dan diampuni. Tapi ketika di bagian itu gue nggak lihat ada wajah-wajah kebebasan. Yang lo lihat adalah wajah apa? Tetap berat. Di situ gue tanya, apakah penebusan itu real? Nah, analisa gue, orang-orang itu sudah biasa dikata-katain salah sejak kecil di sekolah, di rumah, di gereja. Tapi begitu dia bilang forgiveness, Tuhan yang menerima, tubuh mereka nggak punya memori. Belum mengenal apa itu forgiveness. Karena mereka nggak pernah didekap, nggak pernah it's okay kamu. Kamu salah nggak apa-apa, gue tetap lu temen gue. Iya. Ayo kita bangun lagi. Iya. Gue dekap, lu malu, gue balu bareng lu. Karena gue nggak pernah malu sama lu. Tapi mereka dia nggak pernah merasakan itu. Yang jelaskan itu. Itu analisa gue secara embodiment. Analisa lu, tapi analisa lu menurut gue udah cukup bagus untuk be real ya. Gue nggak tahu nih buat teman-teman yang lagi nonton. Karena gue ngalamin sejak kecil gini dosa segala macam salah. Tapi begitu gue kenal Tuhan, gue ngalamin forgiveness tetap secara spiritual. Gue bertobat, gue ngerasa Tuhan yang gue. Terus gue yang paling nggak pernah lupa adalah gue pulang, gue say sorry sama papa gue. Sorry dulu selama ini aku I hate you dad gitu kan. Ternyata papa gue dekap, peluk balik. Dan itu memori yang gue nggak pernah lupa. Gue ngerti forgiveness itu in my body. Tapi kalau shame salah, kita nempel dihukum, ditertawain, dipajang di kelas. Gue langganan tuh, dipanggil, di konseling. Karena kita melihat shame itu sebagai hukuman jadinya kan. Yang kayak tadi cerita lu barusan gitu, papa yang bisa memeluk dan lu bisa merasakan indahnya kasih dan pengampunan. Tapi di saat yang sama ada orang-orang yang juga merasakan shame itu yang udah embodied. Tapi forgiveness bagaimana lu orang ada yang berdiri sama lu nggak malu. Oh itu gue ngalamin papa sih. Papa yang malu sama gue. Maksudnya bareng-bareng malu gini. Oh kalau itu wajar. Gue dulu itu juara 2. Gue juara 2, 3. Gak pernah gue juara 1 waktu SD. Gue udah berjuang cuma juara 2, 3. Akhirnya puji Tuhan waktu SMA gue juara 1. Dari belakang. Gue baru mau bercanda. Kok gue di SD gue gak sampai juara 5 gitu. Juara 10 something lah. Juara SMA juga kurang lebih kayak gitu. Ternyata juara 1 jadi gue gak pernah tertinggi tapi bukan terbawah. Udah terancam gak naik kelas terus tiap kelas. Dan waktu UNAS gitu ya, waduh gue takut bener serius. Padahal udah nyontek sih waktu itu. Bertobat ada yang masih nyontek, jangan ikutin. SD gue gak pernah nyontek, SMP nyontek, SMA nyontek. Udah gak pernah belajar lah ya. Sekolah Alkitab baru gue gak nyontek. Malu lah ya. Kuliah gue masih nyontek sih. Ada udah pelayan, shame ya. malu. Jadi gue kalau sekarang jadi pendeta ketemu dua, ini kuliah yang suka nyontek. Gak apa-apa. Lu suka nyontek, gue juga dulu suka nyontek. Ayo kita tobat bareng gitu. Temen-temen yang suka nyontekin saya. Sorry, lu yang ngerjain tugas gue sibuk pelayanan. Gue malu serius. Bisa ya. Jadi memang bener-bener S2 gue baru bener-bener gak nyontek. Iya, gue sampai lupa kadang-kadang tuh Ko Johan tuh udah S2 gitu.
Lama sih lulusnya. Lo tau waktu itu gue gimana apa ya? Waktu itu benar-benar akhirnya di situ tahu-tahu gue takut nggak lulus kan. Akhirnya ngambil surat kan di sekolah kan. Oh iya. Sekolah ngambil surat, gue lihat, gue deg-degan tuh. Gue lihat papa gue di samping gue. Wah, anak juara satu kan, satu sekolah di belakang kan. Belakang lah pokoknya, sekelas gitu ya kalau nggak salah. Terus dia juga kelihatan resah sih. Iya. Gue buka, waduh untung lulus. Tapi dia kan belum tahu. Gue bilang, waduh pak nggak lulus pak. Terus ya sedih. Ya udah, lulus kok pak, gue bilang gitu. Nakal juga nih anak. Wow, tapi ada ceria. Tapi gue lihat, gue nggak inget, dia almarhum kan dulu kan. Gue nggak pernah inget momen itu bahwa ada orang tua rela datang, buka sama-sama, dan dia rela melihat anaknya nggak lulus. Oh itu deep sih. Iya itu. Gue nggak lupa. Orang yang sederhana duduk bareng gue, siap sedih. Ini nggak lulus goblok juga anak gue gitu. Walaupun dia nggak lulus, ya anak gue tetap. Gitu, itu bener-bener sampai hari ini gue lihat momen yang. Tapi berarti itu menjelaskan atau menceritakan ada counter di dalam shame ini gitu. Ya. Rasa malu itu bisa. Ada reality itu malu. Wah, makanya kalau begitu kita kan orang Asia ya. Wah, begitu anaknya berhasil, siapa dulu? Papa Maya. Maya. Oh, sih kan? Gue suka nih. Di mana ada shame, di situ pun ada pride. Iya, pride. Begitu malu, kamu udah malu-maluin papa. Papa nggak pernah didik lu. Papa malu. Emang ketika lu malu kan pride lu yang dijatohin kan. Honor. Tapi ketika lu bangga, lu makanya anak yang nggak bisa, gitu, papa mamanya cuma SD, begitu anak S2 ada kebanggaan. Yeah. Dan sebetulnya justru gue lihat di sini religion, Christianity itu justru mau memberesin shaming culture. Ini udah dari dulu nih, religion as Christianity. Kalau aku lihat pesan dari Christianity. Oh. Sebenarnya ada satu pengalaman yang mungkin ini real banget di dalam hidup gue. Mungkin bukan zaman sekarang ya. Dulu di zaman gue bingung tuh. Kenapa kok waktu nikah ada yang diberkatinya di dalam gereja, ada yang di gedung serbaguna? Gue tanya kan sama mam, itu kenapa sih di gereja kok ada yang di serbaguna, ada yang di gereja? Lo tau gak jawabannya? Gue pernah datang lagi ke dua-duanya. Apa? Kenapa lo? Kenapa jawabannya? Kalau yang sekarang mungkin enggak ya. Iya. Yang satu udah hamil. Yang masih suci di gedung. Segitunya. Dulu zaman itu. Dan gue, jadi kita langsung tahu. Lu tau gak? Jadi masyarakat jemaat langsung tahu, ambil dulu, nggak sabar gitu kan? Iya. Terus di gereja juga ada fenomena, kenapa kok ada yang pakai kerudung, ada yang nggak pakai kerudung, dibuka. Lu tau nggak? Kenapa? Sama kayak tadi nggak ya? Nggak, gue nggak tahu kenapa. Yang satu udah seks pranikah, yang satu belum. Tapi berarti gereja tahu dong. Jadi akhirnya kita datang, oh kok udah terbuka, oh masih tertutup, oh di gedung sebelah. Ngeri ya. Bahkan ada sekarang di dalam tradisi premarital counseling segala macam ditanya, lu udah melakukan hubungan ini? Kadang kan gue tanya teman-teman, ngapain lu tanya? Bukan berarti kita tidak menghargai purity culture, purity segala sesuatu yang itu. Tapi pesan Christianity adalah lu sehancur apapun hidupmu, itu masa lalu lu. Ketika lu datang sama Tuhan pulihin, dan sekarang ayo hidup dengan baru. Itu adalah cultural yang perlu kita bangun sehingga orang-orang yang malu. Gue tahu gue begini. Gue tahu semua orang tahu, tapi ketika gue datang di rumah Tuhan, gue bisa angkat karena gue tahu orang yang terima gue, orang yang sayangin gue, dan buat gue lebih berharga. Tapi berarti masalahnya sekarang adalah nggak seperti itu. Maksudnya belum seperti itu. Belum seperti itu kan. Maksudnya dalam arti pesan adalah kita, gue tahu lah. Sekarang gereja tidak berani membicarakan tentang dosa dan segala macamnya. Iya kan? Bahaya sekali. Iya kan, ada suara. Ada aja. Iya, tapi dosa tidak hanya dibicarakan di dalam dosa dan itu, tapi ada penebusan yang mengangkat orang-orang yang dipermalukan itu bisa nggak malu lagi. Yang kalau dia jatuh nggak apa-apa, lu adik gua, lu anak gua, ayo datang. Papa nggak pernah malu sama lu. Kalau lu malu, yuk malu bareng. Malu bareng. Itu bagus. Tapi kalau gue tarik, maksudnya coba gue tarik dari awal gitu ya. Tadi lu sempat mention gitu sekitar beberapa di masanya tadi, lu sempat mention tentang kalau rasa malu ini diturunkan dari budaya. Ya, cultural ancient Near East ya. Budaya timur juga rasa malu itu, rasa membanggakan keluarga itu honor ya. Iya, itu kan getol banget ya. Kita maksudnya kita pun tahu Asian gitu. Iya, lu maksudnya kayak
kita jangan sampai kita malu-maluin orang tua lah, malu-maluin diri sendiri, tapi yaudah jangan sampai malu-maluin banget gitu kan. Tapi kan itu sesuatu yang berarti diturunkan dong. Dan ada budaya yang lahir kan. Budaya cultural. Tadi lu bahkan sempat mention di Adam dan Hawa, gila gue berarti sejak awal penciptaan aja. Ada shame itu udah jadi emotion. Emotion. Kalau kita lihat dari cognitive psychology, bagian part of emotion. Embarrassment bahasa lain tuh ada shame di situ, dia lebih kayak emotion. Nah ini jadi ingat, nggak selalu negatif karena ada healthy shame. Ada healthy shame. Healthy shame. Gimana tuh? Healthy shame adalah sebuah shame yang kamu embrace, karena kita pasti kalau kita nggak ada rasa malu juga repot kan. Karena lo ngomong begitu, gue jadi mikir bener juga loh kok. Kalau kita tidak menggunakan pakaian rapi di tengah-tengah pesta kan juga. Iya. Kalau lu nggak ada anxious gitu kan, itu juga help you kan, fear, semua emotion itu kan bagian dari hidup lu. Dan itu ada healthy shame. Seingat aku waktu aku baca, healthy shame itu healthy yang membuat kamu belajar sesuatu dari sebuah kesalahan, kamu tetap ada forgiveness, tapi kamu nggak lari untuk kamu bersembunyi. Tapi lo face it. Wow, jadi ingat. Kalau kadang gue sering meng-avoid banyak masalah. Gue malu sih, gila gue. Jadi sebenarnya gue malu sih, tapi aku bareng. Aku tahu ada love yang ada walaupun gue udah malu-maluin. Ada love yang tetap ada yang membuat aku tetap aku bisa ngomong. Aku buka rasa malu emosiku, yaitu malu. Enggak, gue gak malu, ngapain malu-maluin, padahal dia malu gitu kan. Gue malu, dan di situ justru penebusan itu bisa terwujud ketika akhirnya Adam dan Hawa, aku malu, pengakuan aku malu, aku telanjang, vulnerability. Dia mereka ngomong ke Tuhan seperti itu. Malu di saat yang sama buruk, tapi di saat yang sama pun ada hal baik yang dari situ ya. Tapi kalau shaming kan mempermalukan untuk dijudge, supaya akhirnya anugerah itu tidak terjadi di sana. Ini unhealthy shame, unhealthy shame. Kalau healthy shame itu bagaimana itu? Jadi kita bisa ngomong, oke, gue tahu lu gini-gini, lu udah Yuri, tapi yuk barengan, nggak apa-apa. Karena hidupmu tidak tergantung itu, kita bisa beresin bareng yuk. Karena aku juga pernah malu. Gimana cara lu menghadapi rasa malu yang lu punya? Kita nih teman-teman yang nonton, gua yang lagi juga denger dari lu, gimana cara kita melawan rasa malu gitu. Kan ini rasa malu kan udah embodied, at least turunan yang kita akui atau tidak, itu ada gitu loh. Satu, kenalin dan kenalin nggak usah lu umbar, tapi ada orang yang lu percaya, yang lu bisa bilang, gua gini lo, gua malu lo. Dan kamu tahu kan orang itu bisa accept you. Dan di situ gua harus getting better. Aku mungkin dulu pernah cerita ya, gue pernah ngajar Wing Chun di gereja. Ko Johan tuh bahkan pernah ngajarin gue Wing Chun. Teman-teman tahu film IT Man yang kayak gini. Nah, gue belajar secara real dari Ko Johan, dan itu real. Itu rasanya keren banget. rasanya. Gue nggak ahli-ahli. Itu guyon sesaat. Jadi gimana? Waktu itu ada satu anak yang pengen hebat. Gue tahu banyak bohongnya sih, dia katanya pernah belajar di tempat jajiman. Gue lihat gerakannya, lu nggak pernah lah, gue tahu. Tapi juga nggak mau mempermalukan. Tuh dia gitu. Terus orangnya nggak mau kalah. Suatu hari anak ini kayaknya harus dikasih pelajaran. Saya aja sparring kan. Kayak nggak mau kalah gitu ya. Udah aku pegang tangannya, aku pelintir, aku tapin tembok. Terus dia tetap mau nggak bisa gerak kan. Stop, udah nggak usah, nggak mau kalah. Belajar terima, kalau kalah ya kalah gitu. Itu bagus. Terus waktu gue gitu, gue ngerasa gue udah bener kan. Jangan merasa nggak kalah. Waktu kata jangan selalu nggak mau kalah. Terus waktu itu gue bilang, kayaknya gue juga nggak mau kalah sama dia. Ngerti gak sih? Oke, ini lu salah. Tapi kalau dipikir-pikir gue juga salah sih. Ya udahlah, kita salah. Padahal waktu sparring gue bilang, kalau kena malu gue. Ngerti gak sih? Gue yang aja kena. Karena sebetulnya lu kalau belajar bela diri, lu paling bahaya sama orang nggak bisa. Karena unpredictable. Bener. Kalau lu banyak pelatih kena sama jurus yang baru belajar. Unpredictable, uncontrolled. Blowing punch gitu. Gue setuju. Semakin lu belajar, semakin lu tahu itu dangerous. Begitu gitu, gue kalau tahu malu, banyak yang nonton kan. Tapi gue nggak kena waktu itu. Tapi di situ gue kan simpen di hati itu kan malu kok. Gue hamba Tuhan kok gitu ya. Di saat yang sama pride lu juga main lah ya. Maksudnya lu berusaha melindungi pride lu. Gue ngajar, masa ngajar ketonjok.
Padahal ya kenapa gitu. Terus di situ aku coba ngomong sama beberapa anak yang gue percaya anak-anak itu, gue tadi ngomong lu jangan mau kalah, ternyata gue juga gak mau kalah. Gue menertawakan pride gue. Teologi tawa teman-teman jangan lupa nonton dia. Dan anak-anak, nah di situ anak-anak, iya. Itu aku belajar sesuatu yang ternyata jadi healthy buat mereka juga. Mereka bisa ngakui itu di depan gue, gitu sih. Gue tadi kepikiran ya gara-gara lu cerita tentang tinju itu, maksudnya Wing Chun sesaat itu, terus gue sempat ngomong tentang yang namanya pride. Kita juga tadi bahas pride sesaat. Gue mikir apakah berarti sebenarnya rasa shame yang kita punya, rasa malu yang kita ada itu sebenarnya itu buat ngelindungin diri kita yang disebut dengan pride itu. Iya. Itu yang ada kah? Makanya waktu sebetulnya teologi tertawa kan gue juga tahu tuh ada satu pastor bilang gini, gereja harusnya mau ditertawakan. Nanti kan dipermalukan untuk mengkritisi kan, supaya jangan sombong, supaya jangan merasa paling benar. Oke. Supaya terus rendah hati. Jadi membuka shame itu kepada orang, kan problemnya dia sembunyi, dia nggak beres tuh, tapi membuka shame itu kepada orang yang tahu kasih itu ada, itu healing sih. Mempercayakan itu kepada orang lain bahwa kita juga orang yang masih struggle with it gitu kan. Ya karena gue yakin pasti banyak teman-teman anak-anak yang saat ini struggling dengan yang namanya shame. Maksudnya karena sosial media. Iya, karena sosial media. Bener. Kata-kata netizen. Bener. Itu bahkan sekarang amplified ya. Maksudnya sekarang tuh jauh lebih parah. Lu melakukan satu kesalahan diumbar rame. That's right. Lu melakukan satu kesalahan lu diumbar dan semua pakai itu kan. Pakai media untuk mempermalukan orang lain gitu kan. Oh iya. Iya kan? Terus blackmail segala macam, ternyata dia punya cacat pribadi yang itu akan dibuka lagi, dipublish untuk dipermalukan kan, itu lebih menakutkan sehingga diperas uangnya. Oh lu pernah ini nih di sosial media, kita publish supaya lu malu karena lu tokoh ini. Semua menggunakan shaming culture. Jualan juga. Lu kalau nggak pakai ini malu lu, kulit lu beda, skincare segala macam. Kalau lu ini nggak malu, lu bisa berdiri tegak, wajahmu bercahaya. Berarti sebenarnya masalah orang-orang adalah kehilangan kepercayaan diri kali ya. Shaming, malu. Cuma gara-gara lu, gue ngomong kayak gitu lagi. Barusan lu ngomong itu men-trigger sesuatu. Yes. Gue jadi inget, gue tuh dulu pas gue remaja pemuda itu kan kita sangat identik, khususnya para lelaki di luar sana, bertobat lah dengan dosa pornografi Anda. Itu kita sangat identik dengan yang namanya dosa pornografi. Kan waktu itu zaman, dan pada saat itu masalahnya adalah ketika keumbar itu ada rasa malu. Gue jadi ingat sesuatu. 2014 gue pernah waktu itu lagi terjebak di dosa itu gitu loh, konteksnya. Dan waktu itu kita nggak punya satu alat teknologi canggih, kita pakai handphone doang. Gue belum kenal apa itu VPN, gue nggak tahu. Terus habis itu gue pernah dulu, gue jadi anak nakal kan, gue searching gitu-gitu. Terus habis itu ya udah gue masukin handphone gue, ketahuan sama temen gue. Akhirnya satu kelas jadi tahu kok. Maksudnya pada saat itu pun gue udah ngomong kalau iya gue sering ke gereja tiap minggu, gue nggak ngomong kasar. Terus habis itu aktif banget jadi pengurus. Dan lu rasa malu itu. Waduh, iya banget kok. Kayak lu hancur banget. Gue nggak bohong, gue nggak kepikiran dari tadi loh. Bahkan sebelum pas kita ngomong sebelum mulai aja, gue baru keinget sekarang. Gue pernah ada di posisi gue malu dengan dosa yang lagi gue hadapin atau lagi gue hidup di dalam dosa itu, gue malu banget. Dan gue yakin gitu teman-teman pasti di sini banyak yang malu menceritakan dosa mereka. Betul. Karena itu bisa, apakah aku ada beberapa ahli mengatakan shame itu terkait dengan perasaan takut untuk tidak lagi dicintai. Karena dia merasa tidak pantas, merasa itu udahlah, kalau orang tahu kayak gini, orang nggak bakal sayang gue. Maka dia sembunyiin itu justru. Justru healingnya adalah ketika lu nyatain itu. Ada anak yang pernah cerita, kok gue punya masalah, tapi lu please kalau lu nggak kuat, stop. Aku akan stop. Karena aku terlalu melihat diriku terlalu buruk. Please. Tapi aku dengerin sampai akhir. Kok aku nggak jijik? No. Jadi love itu yang justru dinyatakan kepada orang-orang yang merasa diri malu banget, yang gak bisa terima dirinya. Dan dia harus merasakan secara nyata ada orang yang, gue gak malu, it's okay, yuk lagi. Mungkin lu bisa jatuh lagi, yuk lagi, yuk bareng. Gue waktu itu gue belajar
gue nggak bisa dapat privilege itu waktu itu. Iya. Gue nggak tahu mau ngomong siapa. Pada saat itu image gue rusak banget. Sedih. Itu jelek banget soalnya. Masih keras ya? Lu kerasa? Enggak, gue kerasa itu konyol sih. Konyol itu yang kayak monyong Julius gitu. Kenapa lu gak hapus history lo? Itu masalahnya gitu teman-teman. Bagi yang bergumul hapus dulu historinya baru datang ke Kojohan cerita ya. Dan lu ngerasa waktu malu banget ya. Iya, karena lu pakai image lu orang anak Tuhan gitu ke gereja, aktif, pengurus, ya ampun. Terus habis itu kebuka semua masalah ya Tuhan Yesus. Itu gue akhirnya lu tau gak gue ngapain? Gue paksa pede. Gue paksa gue jadi orang paling percaya diri di dunia. Itu justru lu sangat tidak percaya diri. Oh gitu gue harga diri gue udah ditanam, pride gue udah ditanam, gue juga udah ditanam. Itu lagi tiduran. Dan lu maksa untuk. Gue maksa percaya diri kok. Karena gue bingung, gue nggak tahu ngomong ke siapa. Di gereja semua orang bilang stop, jangan ini kan. Di sekolah gue udah ketahuan. Ketakutan gue terbesar lagi waktu itu adalah ketika takutnya sekolah atau anak-anak teman-teman sekolah gue kasih tahu ke teman-teman gereja gue kalau gue kayak gitu terus gue dijodohin. Wow, oh my god, itu kebuka banget barusan. Iya bener. Itu ketakutan masa lalu gue. Dan lu sebetulnya saat itu butuh satu orang yang, oke Jul, it's your pass. Yuk, jalan bareng. Depan lu bisa jatuh lagi karena nggak mudah. Iya. Bahkan aku mungkin yang nemenin lu juga bisa jatuh, tapi gimana kita bisa jalan bareng? Waktu itu tuh gue nggak punya keberanian buat ngomong gitu. Kalau sekarang udah selalu berani ngomong. Cuma sih pada saat itu berat gitu. Nah teman-teman nih pasti banyak atau enggak yang saat ini bergumul dengan hal ini gitu. Gimana cara kita gitu? Gue akan ngomong kita. Ya berani melawan rasa malu ini. Aku jadi ingat satu anak ya. Dia itu pernah punya luka ketika papanya nggak begitu rich ya. Punya tapi dia sekolah di sekolah yang sangat rich, sangat elite karena papanya pengen the best education for him ya. Dan ketika itu suatu hari temannya pulang nganterin dia terus lihat rumahnya gitu. Hah, ini rumahmu? Sambil nggak enak gitu loh. Kecil. Iya, kebayang. Dan di situ dia sad banget. Dia berjuang untuk buktiin bahwa gua itu. Dan suatu hari dia bisa sekolah ke luar negeri, teman-temannya keluar luar negeri. Waktu pandemi beberapa temannya yang kaya itu pulang, dia malah nggak pulang. Dia stay Terus waktu stay dia cerita sama gue, waktu teman-teman gue pulang kan gue harus nyampein ya. Nyampein aku sorry ya, kamu tetap berjuang ya gini. Tapi dia bilang sama gue, sebetulnya waktu gue nyampein itu gue bahagia di hati gue. Ngerti ya? Gue ngerti. Dia ngomong wah dan ketika aku tahu bahagia dan aku tetap nyampein, gue jijik sama diri gue sendiri. Gue malu, gue Kristen tapi kok gue kayak gitu, tapi itu kenyataan gue. Dia cerita sampai ke situ, bagi gue itu adalah salah satu healthy shame. Kan dia berani ceritain dan gue bilang itu sebuah kesadaran diri yang nggak banyak orang berani sebuah kepekaan mengakui dan kamu rela malu di depanku, gitu kan? Iya, aku sangat jijik dengan diriku, tapi disitulah justru vulnerability lu telanjang di hadapan orang. Yang sebetulnya lu vulnerable, gue bisa umbar itu ini orang jahat. But itu perlu keberanian, tapi disitulah ketika itu dan dia ada kelegaan ketika dia bisa bercerita sama satu orang dan gak judge. Yuk, itu reality, itu ada di hatimu, cuma lu ceritain atau gak ceritain kan. Tapi sekarang lu ceritain, gue bilang itu sebuah keberanian, itu kenyataan. Semua orang banyak yang kayak gitu tapi gak berani ngaku. Iya kan. Dan itu butuh thank you juga lu sharing sama teman-teman sehingga teman-teman yang lain lihat gue gak sendiri ternyata. Kadang-kadang kita harus akui gereja tidak menjadi tempat yang untuk kita bisa nyaman. Ada gak satu orang yang kita bisa, kok gue gini, please pray for me, please. Karena speechless. Gue kepikiran kadang tuh kita nggak berani buat embrace yang kita lagi laluin gitu. The good mungkin ya. Kalau yang udah lewat baru cerita juga ya. The bad itu loh, hal-hal buruk yang kita laluin, khususnya yang datang dari diri kita ya, kita malu mengakuinya itu gitu. Dan gue ngerti itu rasanya, bahkan dari cerita gue tadi gue ngerti rasa lu nggak berani mengakui itu, nggak mengembrace itu. Tapi lu tahu nggak Jul, sebetulnya cultural kita sudah agak berubah. Justru orang di dunia dalam tanda kutip yang sekarang lebih berani
Sih nggak? Iya, gue setuju. Sekarang Bener nggak? orang-orang Makanya lebih nggak berani. heran kita mengatakan bahwa anak-anak kita lebih relate sama dunia karena dia lebih berani ngomong bahwa dia belum beres di sini. Tapi begitu kita masuk ke religious institution itu sangat masih shaming gitu loh. Padahal sebetulnya pesan kita adalah, yang gue suka dari Christianity adalah Tuhanku ya, Iya, Tuhan Jesus kita. telanjang di atas kayu salib, ya, dipermalukan, dihina untuk menyatakan cintanya. Jadi gue bayangin kalau dia bisa ngomong sama yang telanjang, rasa telanjang. Gue pernah diludahin, gue pernah telanjang, diarak, dikata-katain, dipermalukan untuk menyatakan cinta gue supaya lu bisa ngerasa dicintai. Dan gue lihat itu powerful. Sehingga tetap begitu mengingat cintanya, kita melihat Yesus yang telanjang. Iya. Karena kebanyakan dari apa yang kita punya dari shame diri kita itu datangnya gara-gara kita gitu, ya nggak sih? Gara-gara Adam dan Hawa makan buah, gara-gara gua tadi terjebak di dalam dosa pornografi itu, gara-gara si anak tadi, that's good point. Itu semua tuh datangnya dari kita sendiri gitu, salah kita. Tapi Tuhan Yesus kan telanjang bukan salah dia. Karena dia untuk nunjukin cinta supaya lu yang telanjang. Lu juga nggak perlu malu gitu. Aku bareng sama lu. Kita sama-sama telanjang. Oh, itu keren banget. Iya. That's really, itu yang membuat aku wah keren ya. Tuhan. Jadi kalau kita punya rasa malu, jangan dibiarin aja gitu ya. Tapi juga jangan perlu diumbar orang. Jadilah healthy, vulnerable kepada orang yang memang ready untuk menerima kamu dengan keadaan itu. Kalau lu punya rasa malu hari ini, face it with God. Cuma maksudnya gue face it adalah embrace, bener ya? Menerima. Akui kepada seseorang, terimalah gitu. Kamu nggak sendirian, banyak kok. Cuma nggak berani ngaku kadang-kadang. Ya. Dan bawa itu ke Tuhan. Tuhan, aku malu. Tuhan, aku ngerasa diriku seperti ini. Bawa ke temen. Lu tahu nggak? Aku jadi tersentuh lagu Thank you for the cross, Lord. Ada O-nya. Thank you for the price you paid. Tahu. Bearing all my sin and shame. Bener juga. In love you came and gave amazing grace. Gila, jadi cross banget. itu beresin orang-orang yang malu. Itu pesan salib. Bukan maluin orang, mempermalukan orang. Di situ aku lihat lagu itu gila sih, keren sih. Bearing all my sin and shame. Luar biasa nih topik kita hari ini. Iya, maksudnya kadang kan kita lupa gitu. Kita lupa kalau panggilan sejati. Kalau lu nggak perlu malu untuk hal-hal yang lu lagi laluin, lu cukup akui, lu terima, lu beresin. Itu ada kata beresin. Bareng-bareng. Karena Tuhanmu juga mau bareng-bareng. Dan kalau yang lu udah beres, temenin orang-orang yang malu, bilang gue nggak malu. Bukan lu akui, lu terima dan lu bangga akan hal itu, bukan. Bukan ya. Bukan membanggakan itu, tapi aku membanggakan di tengah kayak gini kasih itu tetap ada yang buat aku bisa lewatin itu. Ih, Tuhan keren ya. Gue sampai ngomong Tuhan keren, gue sampai kebayang gitu kalau kita, maksud gue ini satu emosi gitu loh. Satu emosi yang turun dari embarrassment. Teman-teman kalau nonton Inside Out tuh kan emosi tuh ada banyak, ada joy, sadness, ada fear, ada ini dan sebagainya. Itu kan semua yang digambarin gitu. Betul, lo udah lihat ilustrasi? Lihat gua. Ilustrasi Anxious, yang wah, lihat keren sih. Iya, sama sebetulnya filmnya bagusan yang ke satu. Tapi value-nya waktu anxiety, wah gua lihat itu waktu anxiety-nya anxious sampai dia freeze. Oh iya. Itu gua poin freeze terus dia nangis tuh. Iya. Jadi saking cepetnya sampai itu gua tersentuh sih. Wah, itu nggak tahu, mungkin anxiety kita perlu bahas ya. Iya. Itu aja anger, anxiety. Karena aku ada satu baca buku, mungkin teman-teman boleh, itu Why Emotion Matters. Itu satu buku yang bagus. Pengarangnya Jonathan Collins. Jonathan Collins sama Tristan, jadi suami istri. Jonathan Collins itu yang bikin ini Bible Project. Oh, SG.
Iya. Dan ternyata istri dia psikolog kalau nggak salah. Jadi mereka bikin buku tentang Why Emotion Matters. Jadi emosi di dalam Bible. Gua banyak belajar dari situ. Silahkan teman-teman baca. Bacanya di mana kau harus beli buku ya gak? Nggak ada terjemahannya. Oh, nggak ada terjemahannya. Download. Kira gua rasa iya benar. Maaf, Jonathan. Nah, downloadnya tuh maksudnya beli di subscribe. Kindle. Gua beli Kindle kalau yang lain. Ya maksudnya secara kita bisa bahas emosi itu, kita bisa bahas, kita bisa diskusin, tapi percuma kalau kita pada akhirnya nggak embrace, pada akhirnya kita punya emosi sendiri tuh nggak kita sadari gitu, kita nggak being present tentang diri kita nggak mengenal diri kita sendiri. Itu teman-teman kita harus belajar pelan-pelan gitu, dan nggak usah sendiri, teman-teman bisa bareng gitu satu sama lain. Kayak ini ya, gua kasih illustration ya terakhir ya, kalau lu dulu miskin, lu pernah dihina, tahu-tahu lu berusaha supaya lu nggak dihina lagi, lu dihormati karena lu kaya. Ketika lu ciptain jadi kaya, akhirnya banyak orang datang sama lu nggak hina lu puas nggak? Belum tentu. Tapi kenapa? Lu akan bilang ya, oke lah, tapi lu akan bilang mereka sekarang nggak hina gue karena gue punya, betul kan? Iya. Tapi tahu-tahu lu jatuh lagi, orang ninggalin lu, hina lagi. Kurang ajar tuh mereka. Tapi kalau ada satu orang bilang, lu temen gue, lu kaya, lu nggak kaya, gue nggak pernah malu sama lu, dan gue tetap bareng sama lu. Beda nggak? Beda. Di situ lu nggak butuh lagi kekayaan untuk lu bisa tahu bahwa diri lu berharga. Dan itu yang Tuhan bilang, dia nyintainya nggak ketika lu sukses, ketika lu di paling bawah, gua ada bareng lu karena lu anak gua, karena lu berharga. Wow, keren banget. Thank you loh Ko Johan, gila hebat nih pembicaraan kita. Maksudnya ya hebat karena kita menemukan lah kalau ini masalah kita bareng-bareng, dan itu masalah yang kita juga perlu selesain bareng-bareng dan gak perlu sendiri. Bahkan kalau kita akuin dan kita bawa ke Tuhan. Lu tau gak? Karena gue udah malu banget, orang udah tahu gue pernah apa aja kan. Itu celana yang kena setrika itu. Oh bukan, sorry. Dulu Johan gereja apa? Sih? Cult Gak, menurut gue keren. Malah memuji enggak ya? Tapi itu nggak akan hilang dari memoriku. Orang akan tahu kan, ya dulu dia gini. Tapi nggak semua orang lihat ke sana. Semua orang lihat Johan yang now, yang jago kungfu. Sana ada untuk ditebus ya. Betul. Enggak lah. Kalau gitu, thank you. Teman-teman kita minta tolong dukungan Ko Johan. Untuk dukung terus. Jangan dukungan dana loh. Jangan dukungan dana. Dasar lo. Salah ngomong. Kita minta dukungan untuk Ko Johan di dalam pelayanannya. Thank you. Bukan dananya. Masih dibalikin lagi, masih bercanda. Untuk pelayanan Ko Johan bisa follow sosial media Ko Johan, mungkin dukung. Kalau ada nanya-nanya boleh langsung DM pribadi ke Ko Johan. Follow-followan, saling mengenal juga. Ko Johan sekarang melayani di dalam komunitas, di Sing dan di Vestige. Juga sebagai host. Teman-teman dukung terus pelayanan Ko Johan. Semoga apa yang Ko Johan lakuin juga bisa menjadi berkat buat teman-teman juga yang teman-teman lagi nonton. Dan teman-teman kita minta tolong dukungannya buat follow sosial media Hello God, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman tinggal cek @HelloGod, dan teman-teman bisa dengerin ini di Noise dan Spotify. Dan juga minta tolong download aplikasi kita, pasti ada di App Store dan di Play Store. Teman-teman juga bisa, nanti kita bisa saling mendoakan, saling bercerita, dan saling bergumul satu sama lain. So, thank you for today. Thank you untuk Feby di sebelah sana. Thank you untuk Ko Johan yang luar biasa 2 episode. Dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.